Enhancing Transparency and Accountability through ESG Reporting. Wah, ini luar biasa. Pembicara kita ada Bu Lani Harijanti sebagai Regional Program Manager ASEAN GRI. Silakan Bu Lani. Nanti Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silakan langsung bisa melalui dari QR code yang disiapkan oleh panitia ya ke para pembicara. Halo, selamat sore semuanya. Salam kenal. Oke, pertanyaan pertama, ada yang tidak tahu apa itu GRI nggak? Tidak tahu. Karena semua orang tahu berarti saya bisa cepat ya. Oke, jadi terima kasih untuk Olah Karsa dan Iksa karena saya sudah diundang hari ini. Tugas saya untuk memberikan materi terkait enhancing accountability dan transparansi dari ESG reporting. Jadi saya dari GRI, kami kebetulan pada saat ini masih disupport oleh SECO, pemerintah Swiss, sehingga kami bisa bekerja sama lebih mudah dengan Bapak Ibu dan mengemban mandat untuk membangun kapasitasnya Bapak Ibu untuk ESG reporting yang lebih baik. Next. Nah, GRI sendiri, mungkin kalau nggak salah ingat, slide berikutnya adalah tentang GRI. Jadi GRI umurnya sudah lebih dari 27 tahun. Kita disusun di tahun 1997 di Amerika karena kejadiannya Exxon Valdez. Maka berkumpullah UNEP waktu itu dan bersama Ceres berpikir bahwa baik kalau punya ada standar yang menggerakkan perusahaan itu untuk secara voluntary bisa melaporkan tentang impact-nya mereka. Nah, dari kejadian tersebut maka berdirilah GRI sebagai project dan standar pertama kita baru keluar di tahun 2000. Itulah standar pertama untuk sustainability reporting. Itu klaimnya GRI. Soalnya bukan textbook. Nah, jadi satu yang mau ditekankan adalah dari pertama kali kita mengeluarkan standar hingga sekarang terjadi evolusinya. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan sustainability reporting dan reportingnya sudah lebih dari ini 2024, 2018 sudah lebih dari 6 kali, bahkan sebelum 2018 pasti merasakan betapa banyaknya jumlah disclosure yang harus ditulis. Semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin kompleks. Oke. Kenapa? Karena memang secara tren terjadi peningkatan requirement tentang data yang harus didisklose oleh perusahaan. Jadi Bapak Ibu, meskipun di Indonesia untuk kawasan Asia Tenggara termasuk baru dalam melakukan sustainability reporting, secara resmi, secara bersama-sama itu baru melakukan sustainability reporting di 2019, jadi masih balita. Tetapi masalahnya dunia per-ESG-an sudah jauh lebih lama daripada umur mandatory reporting. Dulu sewaktu saya ke tempat di 2018 saya mulai bekerja di GRI, itu acara ESG itu hampir tidak ada. Nggak laku aku waktu itu. Bahkan mau minta-minta. Iksa adalah yang pertama kali merespon tentang pentingnya corporate secretary untuk belajar tentang sustainability reporting dibandingkan asosiasi emiten di waktu itu. Wow, kita beri tepuk tangan ya buat Iksa ya. Jadi pioner ya, luar biasa. Pioner. Next. Oke. Nah, jadi semuanya memang terjadi evolusi. Kalau ini aku nggak akan menjelaskan secara detail. Nextnya lagi, ini impactnya kita akan skip aja. Next. Nah ini. Nah, kan kita tahu nih, karena teman-teman pasti gelisah. Kemarin saya belajar GRI, kemudian tahu-tahu tahun lalu keluar yang namanya ISSB dan IFRS. Dan aku pakai kata gosipnya kali ya. Gosipnya, semua orang harus beralih gitu kan ya, atau kalau bahasa halusnya harus juga menggunakan ISSB. Nah, GRI di tingkat global dan ISSB kita encourage. Kita encourage untuk bekerja sama dan melakukan alignment. Jadilah yang namanya SEAL Sustainability Innovation Lab. Ini di launching di bulan November kemarin. Tujuannya cuma satu. Kami harus membantu bagaimana supaya reporter semakin mudah untuk melakukan reporting. Nah,
ada 5 strategi yang dipikirkan. Digital solution sudah tidak bisa tidak lagi. Saya tahu di sini kayaknya ada beberapa yang punya produk menyediakan ESG data platform. Untuk teman-teman reporter kayaknya belum terlalu merasa perlu. Tetapi Bapak Ibu, kalau sustainability reportingnya serius, nggak mungkin tidak beralih ke digital system. Mau dibikin in-house, mau ikut yang sudah ada, tetapi tidak mungkin tidak melakukan digital system. Kenapa? Karena datanya tercecer dan susah untuk di-tracking kalau Bapak Ibu tidak berpindah ke sistem digital. Bukan saya suruh subscribe ke merek yang mana ya, tetapi cuma secara prinsip seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yang penting adalah networking dan mensupport profesional yang terkait sustainability. Next. Nah, salah satu yang mendorong kenapa kita harus enhancing, karena regulasinya juga semakin ketat. Ini yang paling gede nih. Kalau yang lainnya stabil ya. Nah, yang populer sekarang kata due diligence. Apa maknanya due diligence? Di JIRA Universal Standard pun yang 2021 kita menggunakan prinsip dari reporting itu adalah due diligence. Jadi kata due diligence berarti prosesnya betul-betul harus terintegrasi dan harus bisa dilacak. Tidak bisa lagi cuma bilang, oh saya emisinya sekian, tetapi pada saat dilacak angka energinya tidak jelas, angka waste-nya tidak jelas, angka airnya tidak jelas. Nah, itu akan menjadi menyulitkan buat teman-teman menjamin bahwa datanya itu valid. Nah, salah satu yang paling kencang adalah CSDDD. Kalau kita lihat yang merah itu adalah semua yang terkait dengan due diligence. Korea Selatan meminta, New Zealand meminta, Australia meminta, Brasil meminta, Meksiko meminta, Amerika pun sedang memikirkan tentang human rights dan environmental due diligence. Jadi kalau listing di New York, Nasdaq, kemungkinan harus mulai enhancing kualitas dari sustainability reportnya. Okay? Belum lagi yang dari EU, ada lagi yang namanya Eco Design for Sustainable Product Regulation. Jadi requirements-nya banyak, yang diminta datanya banyak. Tidak bisa cuma bilang, oh saya tidak melakukan kerja paksa, saya tidak punya pekerjaan. Nah, yang diminta adalah due diligence-nya apa, sehingga Bapak Ibu bisa menjamin dan bisa mengatakan bahwa saya tidak punya pekerja paksa, saya tidak punya pekerjaan, atau due diligence-nya apa, sehingga Bapak Ibu bisa bilang bahwa konsumsi energi saya memang turun. Kira-kira seperti itu. Next, jadi regulasi meminta, dan semakin lama memang semakin banyak. Asia Pasifik itu rata-rata semua peraturan tentang ESG naik di tahun 2018, tahu-tahu spike up. Jadi pemerintah dari seluruh dunia merasa bahwa mendingan diregulasi. Kalau diregulasi, maka memudahkan pemerintah untuk melihat sampai mana respon dari private sector. Next. Oke. Ini bukan cuma peraturan terkait report ya, tetapi ini termasuk semua peraturan terkait isu E, isu S, dan isu G. Next. Nah, udah tahu kan? Belum? Baru dengar? Gak mungkin dong. Apa maknanya pada saat Indonesia, bahasanya nggak enak ya, accession, akses apa, naik menjadi OECD. Maka ada prinsip OECD Multinational Enterprise. Loh, saya bukan multinational enterprise. Sorry ya, behaviornya sudah harus mengikuti OECD standar. Kenapa? Negaranya udah maju jadi negara OECD. Tak pikir kalau saya boleh nge-charge rate OECD, ya, lebih mahal kan? Nah, jadi perilakunya dari perusahaan juga harus step up. Kalau kita udah menjadi OECD, gampangkah? Nggak gampang. Komponen due diligence sekali lagi menjadi komponen yang kencang di dalam peraturan ini. Next. Nah, kalau tadi why, semua orang sudah enhance, peraturan pun enhancing. Sekarang bagaimana caranya? Next. Tidak ada jalan lain. Kembalilah ke prinsip dasar dalam reporting. GRI merumuskan prinsipnya ada, key konsepnya ada 4, prinsipnya ada 8. Ini yang harus diingat. Karena kalau tidak kembali ke sini, kita lupa bahwa sustainability report datanya itu adalah data terkait impact, dan sebetulnya data yang harus dilaporkan adalah data yang material. Loh, kan ada POJK, belum lagi nanti IDX tahu-tahu mengeluarkan apa tuh? Sistem data form. Jadi kan ada POJK, berarti datanya sesuai aja dong Bu dengan POJK.
tidak bisa sesuai aja dengan POJK. POJK adalah step one. Okay? Di dalam sustainability report, Bapak Ibu harus tahu ya, OJK itu sangat baik. Jadi aku selalu bilang OJK itu sangat baik. Jadi requirement di dalam POJK itu adalah sebetulnya agak sederhana. Kalau kita lihat punyanya Thailand, itu jauh lebih kompleks data yang diminta. Punyanya Singapura juga jauh lebih advance. Jadi, sustainability report nomor 1, comply dulu dengan POJK. Tetapi harus ada stepping up. Kalau nggak stepping up, kita nanti ketinggalan. Itu kenapa katanya Elon Musk nggak jadi ke sini. Siapa lagi nggak jadi ke sini? Apple nggak jadi ke sini. Foxconn nggak jadi ke sini, gitu kan ya? Katanya ESG-nya kurang. Ya, next. Nah, kembali ke prinsip dasar dari sustainability reporting. Bapak Ibu menyusun sustainability report harus berdasarkan organisasi konteks. Bisnisnya Bapak Ibu itu seperti apa, modelnya seperti apa, dioperasikan seperti apa. Dari situ baru kita bisa menentukan mana yang disebut impact yang perlu diukur dan dilaporkan. Oke? Sesudah itu kita harus melihat dari sekian banyak itu, kita semua bikin impact. Kita bikin petani makmur, kita bikin masyarakat sekitar punya pekerjaan, kita bikin produk Indonesia terkenal di dunia. Tetapi mana yang paling signifikan, itulah yang akan menjadi fokus dari sustainability reporting kita. Dan kalau kita udah tahu mana yang menjadi fokus, maka itulah yang diprioritisasi. Sustainability report harus kelihatan strateginya apa, tata kelolanya apa, Bapak Ibu mau jalan kemana. Sustainability report yang baru itu mengedukasi pembacanya dan sehingga pembaca tahu. Waktu pertama kali saya bekerja di sini, saya tidak pernah tahu kalau ternyata oil and gas itu bisa menangkap CO2, kemudian diinjek ke dalam. Pernah dengar sebelumnya? Sekarang harus tahu. Kalau 2018 mungkin itu barang baru. Saya belajarnya dari mana? Saya belajarnya dari sustainability report. Dari sustainability report saya tahu bahwa ternyata kapal tanker itu harus punya sonar sehingga nanti ikan pausnya selamat. Itu semua teredukasi dari sustainability report. Di 2018 saya baru tahu ada kapal yang dipakai oleh oil and gas yang pakai tenaga baterai. Di tahun itu sudah ada. Jadi bayangkan seperti apa sustainability report Bapak Ibu. Oke. Nah, tidak ada jalan lain. Yang paling mudah memang menggunakan GRI standar. Ini bukan kata saya. Ini kata usernya. Jadi hampir semua terima kasih lagi kepada IKSA. Dari teman-teman dari IKSA, karena memang pertama kali standpoint-nya itu dengan belajar GRI standar, maka memudahkan Bapak Ibu untuk transisi ke framework lainnya. Jadi belajarlah dari standarnya. Next. Okay. Nah, ini yang paling penting di dalam presentasi hari ini. Untuk enhancing, salah satu cara yang bisa dipakai buat Bapak Ibu yang dari finance pasti paham tentang isu 4 lines of defense. Ada ya? 4 lines of defense. Ini soalnya dari GRI perspektif diambil dari yang biasa dilakukan oleh kelompok auditor. Jadi untuk make sure bahwa kualitas dari sustainability report kita itu valid dan bisa dilakukan assurance, maka ada 4 lines of defense. Nomor 1 adalah kontrol. Kontrolnya seperti apa? Kontrolnya dari sistem yang punya data di lapangan. Sistem ngambilnya gimana? Kontrolnya kayak gimana? Dicek atau enggak? Bahkan di sini pun sudah dimasukkan IT requirements. Yang kedua adalah manajemen review. Board itu harus ngecek datanya. Sebetulnya sustainability report itu membantu board untuk melihat secara lengkap perusahaannya itu jalan kayak gimana. Kemudian yang ketiga, internal audit. Jadi tolong teman-teman internal audit diajarin ESG, diajarin untuk tracking. Dan yang terakhir, yang tidak bisa tidak, harus dilakukan external audit. Jadi kembali ke OJK itu baik, OJK belum mandatory untuk melakukan assurance. Semoga yang berikutnya mandatory. Next. Oke, the future of reporting. Next. Nah, jadi yang itu dulu. Jadi tadi Pak Roni Pak Roni bilang bahwa di tingkat
ASEAN pun sudah berpikir sebuah metrik untuk sustainability reporting. Sebetulnya bukan cuma matriks. Kita akan mengeluarkan yang namanya taksonomi. Kenapa? Pada saat teman-teman melaporkan, kita harapkan itu nanti comparable dan mudah dianalisis. AI kemungkinan akan berjalan. Dengan perkembangan ke depan, kemungkinan tidak boleh ngomong ya, kemungkinan Bapak Ibu tidak perlu konsultan. Karena semuanya sudah diambil alih secara digital. Kira-kira seperti itu. Itu kenapa taksonomi itu penting, penyesuaian standar itu penting, dan semoga IDX dengan teman-teman di dalam ASEAN Capital Market Forum bisa menyetujui apa yang akan menjadi keyword yang harus muncul di dalam sustainability report sehingga mudah dianalisa untuk comparable. Nah, yang sisanya kita lihat next slide-nya lagi. Nah, itu kenapa due diligence. Pasti teman-teman kalau zaman dulu bilang, oh kami memperhatikan kesejahteraan karyawan, titik kan ya. Kami memberikan gaji UMR, titik kan ya. Nah sekarang kita lihat di sini. Maka yang diminta oleh GRI di dalam evolusinya, bagaimana kalian menentukan gaji, bagaimana kalian menentukan working time, ada transparansi nggak, ada collective bargaining nggak, diajak ngomong nggak serikat buruh waktu menentukan gaji, waktu menentukan working time. Jadi semakin ke depan GRI pun akan enhance dan akan semakin ketat. Kenapa? Aturannya pun akan menjadi semakin ketat. Jadi kalau diperhatikan labor standard kita kemungkinan akan menjadi puluhan disclosure. Next. Are you ready? Next. Kalau ini promosi. Jadi kita punya GRI Academy Bapak Ibu. Silahkan belajar tentang sustainability reporting. Bisa secara online, bisa secara offline. Nggak di GRI nggak apa-apa, tetapi memang harus belajar. Karena begitu kecemplung katanya Dewi, ternyata tinggi sekali ya. Setiap hari harus belajar sesuatu yang baru kan. Kayak tadi kita duduk sini kita mendengar ternyata ada apa tadi port something green. Nah itu kita baru lihat, oh ternyata ada juga tuh yang port green. Next. Nah GRI juga memberikan support. Jadi kita memberikan bantuan dalam bentuk training, reporting tools ataupun report service dan GRI community. Next. Ya, yeah. It's a journey. Kita udah mulai journey, umur kita udah balita, sudah saatnya kita naik kelas ke SD. Terima kasih. Ya, tepuk tangan.